Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di mana saja Anda berada, dan juga tim konsep yang sudah ada di Zoom ini. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat yang Dia berikan bagi kita untuk kita dapat kembali menyaksikan program konsep melalui diskusi Alkitab, yaitu sepanjang bulan Februari ini, di mana kita membahas tentang buku Ulangan, pekabaran-pekabaran dari Kitab Ulangan, dan malam hari ini sebagai judul pembahasan adalah kriteria orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan, ya, berdasarkan Kitab Ulangan 23 ayat 1 sampai 6 yang akan dibawakan oleh pendeta muda Dwi Cahyono, gembala jemaat di Jawa Timur, ya, di daerah Probolinggo. Baik, sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk menyerahkan seluruh kegiatan kita ini kepada Tuhan, dan kami undang kesediaan pendeta muda Alex Hetarihon untuk memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali melalui Zoom online ini Tuhan. Kami akan boleh belajar firman Tuhan melalui hamba Tuhan pendeta muda Dwi Cahyono yang akan boleh membagikan materinya kepada kami, bersama juga dengan pendeta Pardosi yang akan juga boleh mengarahkan kami dalam diskusi ini. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini boleh diberkati, dan seluruh teman-teman gembala yang boleh tergabung juga Tuhan akan boleh berkati, sehingga membawa berkat bagi jemaat, mendapatkan penerangan lebih jelas sehubungan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Hetarihon. Baik, pada malam hari ini kita akan langsung menyaksikan pemaparan daripada materi yang akan disampaikan oleh pendeta muda Dwi Cahyono sebagai pelajaran kita pada malam hari ini, ya, yaitu apa yang dimaksud dengan jemaat Tuhan, ya. Lalu apa saja kriteria dari jemaat Tuhan yang boleh masuk di dalam jemaah itu sendiri, ya, di dalam Kitab Ulangan pasal 23. Baik, kami serahkan waktu ini kepada pendeta Dwi Cahyono. Sudah ada di room Zoom kan? Ya, dipersilakan pendeta. Ya, selamat malam semua teman-teman yang ada di Zoom, dan juga sahabat-sahabat konsep, Pardosi yang sudah ada di Zoom pada saat ini. Juga selamat malam untuk saudara dan saudara terkasih, umat Tuhan yang bergabung dengan kami yang ada di media YouTube maupun Facebook yang pada saat ini mungkin sudah tergabung. Pada saat ini kita memasuki topik daripada buku Ulangan, dan kita akan membahas daripada Ulangan pasal 23, ya, ayat 1 sampai yang ke-8. Baik. Saya tidak bisa share screen. Pendeta Adrian, available-in dulu pendeta. Sudah, oke, silakan. Saya harus pindah ke laptop saat ini. Bisa pakai handphone ya? Oke, sebentar. Saya pindah ke laptop. Kalau kesulitan mau dioperate dari sini pendeta? Boleh kirim linknya aja. Link untuk masuk. Coba saya cari. Kirim ulang. Tertutup ya. Mana tadi? Sudah di grup pendeta. Oke. Coba forward
lagi. Oke, sebentar, saya sudah mulai masuk. Oke, saya sudah masuk. Saya keluar yang ini. Halo Pendeta Dwi, sudah bisa? Ini share screen-nya sudah terlihat. Halo Pendeta Dwi. Oke. Baik, kita mulai. Mohon maaf untuk sedikit gangguannya. Jadi judul pembahasan kita pada saat ini adalah kriteria orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan berdasarkan Ulangan 23 ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau kita membahas atau membaca di dalam Ulangan 23 ayat 1 sampai 8 ini, kita menemukan ada 4 golongan orang dengan kriteria tertentu, dia tidak diperbolehkan untuk masuk kepada jemaat Tuhan. Saya akan membacakan ayatnya. Di dalam Ulangan 23 ayat 1 sampai yang ke-8. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengar Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi kamu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Ulangan yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-8 ini, ada 4 kriteria orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Yang pertama adalah laki-laki yang buah pelirnya terpotong kemaluannya. Disebutkan yang kedua adalah anak haram, kemudian orang Amon, orang Moab dan atau keturunannya,
seluruhnya tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Kemudian orang Edom dan orang Mesir pada keturunan yang pertama dan kedua tidak boleh masuk jemaat Tuhan, tetapi keturunan yang ketiga baru boleh masuk jemaat Tuhan. Ya. Nah, ketika membaca ini kita menemukan beberapa problem atau masalah yang perlu kita bahas pada malam hari ini dan perlu juga kita jawab daripada pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan jemaat Tuhan? Sebenarnya apa tujuan Allah melarang mereka masuk ke dalam jemaat Tuhan? Ya. Apakah Allah di sini diskriminatif gitu ya? Atau Allah bersifat sara, kok ada suku-suku tertentu atau orang-orang dari bangsa tertentu tidak boleh ikut dalam jemaat Tuhan? Ya, apakah larangan ini masih berlaku hingga sekarang? Ya, seperti tadi ada anak haram, apakah kita juga perlu pada sekarang ini melarang ada anak-anak haram atau orang-orang yang rusak kemauluannya untuk masuk dalam jemaat Tuhan? Ya. Kita akan membahas yang pertama yaitu makna daripada jemaat Tuhan. Kata jemaah berasal dari kata Ibrani kahal yang berarti congregation, company, assembly, jemaat yang berarti jemaat atau kumpulan majelis. Ya. Sedangkan frasa jemaat Tuhan muncul dalam konteks sebagai berikut. Dalam Keluaran 12 ayat 6 dan 25, jemaat Tuhan disebutkan di sana dalam konteks orang-orang yang beribadah dalam perayaan Paskah. Kemudian di dalam Imamat 16 ayat 17 itu berbicara mengenai jamaah atau kumpulan dalam konteks hari raya pendamaian. Ya, dalam konteks ibadah hari raya pendamaian. Kemudian Bilangan 6 ayat 3 disebutkan di sana jemaat Tuhan di dalam konteks di mana kisah pemberontakan daripada Korah. Jadi Korah memberontak kepada Musa menuntut jabatan imam bagi jemaat Tuhan. Dari tiga konteks ini kita menemukan ternyata jamaah itu di sini berbicara mengenai kumpulan umat Tuhan pada saat beribadah atau pada saat jabatan mereka di dalam hadapan Tuhan. Bilangan 20 ayat 4, jemaat Tuhan adalah di sini berbicara seluruh orang yang ikut keluar dari Mesir. Jadi seluruh orang-orang yang dari Mesir itu keluar, ya, ikut keluar. Nah, di sana nanti ada berbagai macam bangsa juga yang ikut, disebut juga sebagai jemaat Tuhan. Ya. Kemudian dalam Ulangan 31 ayat 30, kemudian Yosua 8 ayat 32, frasa ini berbicara seluruh jemaah Israel juga digunakan untuk menyebut jemaah Tuhan. Jadi seluruh jemaah Israel juga frasa menggantikan frasa seluruh jemaah Israel menggantikan jemaah Tuhan. Jadi jemaah Tuhan adalah ungkapan bagi seluruh umat Tuhan yang ikut keluar dari Mesir, seluruh bangsa Israel dalam konteks hubungannya dengan Tuhan dan peribadahan. Hal ini berarti termasuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang sebab banyak juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari Mesir. Jadi ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ikut juga di sana orang-orang dari berbagai macam bangsa. Nah, itu informasinya kita dapatkan di dalam Keluaran 12 ayat 38. Jadi ketika kita berbicara mengenai jemaat Tuhan di sini tidak hanya berbicara mengenai orang Israel saja, eksklusif orang Israel saja, tapi juga menyangkut seluruh umat-umat Tuhan dari bangsa-bangsa lain yang juga sudah bertobat ikut di dalam peribadahan. Nah, jemaah Allah ini juga berarti gereja untuk masa kini. Kenapa? Karena kata kahal tadi yang itu nanti diterjemahkan menjadi eklesia pada Alkitab Septuaginta. Jadi dari kata eklesia inilah nanti kita menemukan kata gereja, ya, yang artinya bahwa gereja masa kini itu merupakan perluasan, ya, perluasan daripada jemaah Allah pada Perjanjian Lama. Ketika kita membaca tadi, ternyata orang-orang asing yang dilarang itu, ya, itu juga masih
boleh atau masih memiliki hak, ya, memiliki hak untuk tidak boleh ditindas. Kemudian orang Israel juga dilarang untuk memungut habis hasil panen untuk dapat dipungut oleh orang miskin dan juga orang asing. Jangan ditindas, kemudian dikasihi, diperintahkan oleh Tuhan kepada orang asing, juga berlaku adil terhadap orang asing. Kemudian orang asing juga diberikan hak untuk ikut menikmati berkat hari Sabat. Jadi pada saat ada perintah hari Sabat dalam Ulangan 5 ayat 14, orang asing juga diperintahkan untuk diperintahkan juga untuk menikmati hari Sabat. Ya, terus kemudian ada ungkapan di sini orang yang memperkosa orang asing akan terkutuk. Jadi walaupun orang asing itu tidak boleh ikut jemaat, tetapi mereka juga masih tetap ikut mendapat perlakuan yang baik di tanah Israel. Jadi aturan ini hanya khusus untuk aturan dalam peribadahan, ya, tidak menyangkut aturan-aturan sosial ataupun di dalam aturan hukum maupun sipil di dalam masyarakat. Nah, jadi makna tidak boleh masuk jemaat Tuhan adalah dalam Ulangan 23 ayat 1 ayat 6 adalah orang itu tidak boleh mengambil bagian aktif dalam ibadah bersama. Ia masih dapat menikmati hubungan pribadi dengan Allah dan mengambil bagian dalam berkat-berkat yang disediakan bagi semua orang yang beriman kepadanya. Jadi berkat-berkat yang lain masih diberikan kesempatan kepada orang-orang asing ini. Ya. Nah, saudara, dengan kita melihat ini, maka akan timbul pertanyaan lebih jauh lagi, ya. Jadi apakah orang-orang yang 4 jenis ini, ya, tidak boleh ikut perbaktian di dalam jemaat Tuhan atau kalau dalam sekarang di dalam gereja? Apakah orang yang buah pelirnya rusak dan kemudian kemuliaannya terpotong? Kemudian apakah anak haram, orang Amon dan orang Moab, kemudian orang Edom dan orang Mesir keturunan pertama dan kedua tidak boleh ikut dalam perbaktian di gereja? Apakah kita perlu memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke dalam jemaat menggunakan ciri-ciri seperti di atas? Nah, ini yang akan kita bahas dan kita akan memulai bahas satu persatu. Ya, kita akan membahas yang pertama adalah laki-laki yang buah pelirnya yang rusak, kemudian yang terpotong kemuliaannya. Kita baca dalam Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemuliaannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya, inilah kalimatnya, saudara-saudara. Jadi frasa daripada hancur buah pelirnya ini berasal dari kata Ibrani daka pesua yang memiliki makna he who is emasculated by crushing. Dia yang dikebiri dengan menghancurkan. Kemudian frasa terpotong kemuliaannya berasal dari kata ukerut sapekah yang memiliki makna memotong alat kelamin, severing genitals. Nah, jadi ayat ini sedang berbicara mengenai pria yang telah mengkebiri dirinya dengan merusak testis atau memotong alat kelaminnya, dan ini merupakan suatu praktek bagi sida-sida atau kasim. Jadi ternyata ini tidak mengacu semua orang, misalnya ada orang yang kecelakaan kemudian rusak alat kemaluannya. Ya, tidak berbicara mengenai itu, tapi ini berbicara mengenai orang-orang yang mengkebiri dirinya atau orang yang dikebiri. Ya. Yaitu berbicara mengenai orang kasim atau sida-sida. Nah, saya mencari informasi mengenai tentang orang kasim ini, saya ambil yang singkat aja, yang mudah, yang simpel dari Wikipedia. Orang kasim atau sida-sida adalah laki-laki yang telah dikebiri. Mereka telah kehilangan kesuburannya karena buah zakarnya telah dibuang dengan sengaja atau karena kecelakaan atau karena sebab-sebab lain tidak berfungsi. Catatan paling awal tentang pengebirian dengan sengaja untuk menghasilkan orang kasim berasal dari kota Logas di Sumeria pada abad ke-21 sebelum Masehi. Sejak itu selama beribu-ribu tahun orang kasim melakukan berbagai fungsi di berbagai kebudayaan seperti pelayanan istana atau pelayan rumah tangga yang senis, penyanyi laki-laki dengan suara tinggi, petugas-petugas keagamaan khusus,
pejabat pemerintah, komandan militer, dan pengawal kaum perempuan ataupun pelayan di harem. Harem ini adalah rumah khusus bagi istri-istri para pejabat atau para wanita-wanita daripada para pejabat di kerajaan pada zaman itu. Jadi ternyata Kasim dan sida-sida ini juga memiliki kaitannya dia mengenai agama tertentu, agama khusus. Jadi pada zaman dulu ada agama-agama khusus yang mengharuskan para imamnya itu ataupun para pelayannya dalam agama itu, petugas keagamaan itu dia harus dikebiri. Ya. Nah, jadi disinilah kita mengetahui ternyata tujuan Tuhan melarang orang kebiri ini masuk ke jemaat Tuhan. Ada kemungkinan juga bahwa praktek merusak potensi seksual laki-laki ini merupakan bagian dari praktek Kanaan. Banyak larangan yang tampak tidak biasa dalam undang-undang Musa diarahkan pada pemutusan total dengan masyarakat dan praktek ibadah Kanaan. Jadi sida-sida yang dimaksud, orang kebiri yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan agama tertentu di agama Kanaan pada masa-masa sebelumnya. Jadi untuk menjaga kemurnian daripada jemaat Tuhan ataupun ajaran daripada jemaat Tuhan, untuk menjaga supaya tradisi ataupun ajaran agama Kanaan ini masuk ke dalam agama Tuhan, maka di sini Tuhan melarang orang-orang kebiri untuk tidak masuk di dalam jemaat Tuhan. Nah, masuk ke yang kedua yaitu anak haram. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Frasa anak haram berasal dari kata Ibrani memser, memiliki definisi bastard, child of incest, illegitimate child, mixed population. Jadi seorang anak haram ini bisa didefinisikan menjadi kurang lebih ada 4 tipe. Yang pertama anak yang dikandung di luar nikah, kemudian anak yang tidak jelas bapaknya siapa, kemudian anak hasil perbuatan incest dan hubungan dengan istri orang lain. Dan ini tindakan ini disebut sebagai secara spesifik disebut menodai keturunan orang itu. Ya, itu tertata dalam Imamat 18 ayat 10. Kemudian seorang anak dari perkawinan campuran Yahudi dan kafir. Nah, ada catatan di dalam Esra 9, kemudian ayat 10 ayat 3, Esra 10 ayat 3 di sana dijelaskan ternyata ada orang-orang Israel yang sudah menikah dengan bangsa-bangsa lain sehingga anak-anak ini pun tidak tahu bahasa Israel. Sehingga Esra yaitu harus mengusir mereka dari tanah Israel. Demikian itu juga terjadi pada masa Nehemia dan Zakaria. Ya, jadi orang-orang yang sudah kawin campur ini, ya agamanya sudah menjadi tidak jelas sehingga perlu diusir dari tanah Israel. Nah, jadi tujuan Allah melarang anak haram masuk ke jemaat Tuhan ini fungsinya sebenarnya adalah hanya untuk mempertegas hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini tidak boleh diinjak-injak. Ya, kalaupun misalnya ada yang sampai lolos, ya anaknya akan mendapatkan penolakan daripada jemaat Tuhan. Yang ketiga kita masuk ke orang Amon, orang Moab atau keturunan mereka. Alasan daripada orang Amon dan orang Moab atau keturunan mereka ini tidak boleh masuk ada 2 alasan. Ya. Alasan yang pertama karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Jadi tidak menyambut orang Israel dengan baik ketika orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Yang kedua karena mereka mengupah Bileam. Jadi sudah tidak mau menyongsong mereka dengan baik, tetapi justru mengupah Bileam sehingga banyak umat-umat Tuhan pada saat itu oleh karena perintah Bileam untuk dikirimkan wanita-wanita ke orang-orang Israel sehingga orang-orang Israel berzina, sehingga orang-orang Israel jatuh ke dalam dosa.
Nah, dari sinilah maka atas riwayat ini mereka nih orang-orang Amon dan juga orang Moab tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Bahkan ya di ayat yang ke-6 dikatakan, selama engkau hidup janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Nah, tetapi saudara, larangan untuk orang Moab ini berbeda, ya, berbeda levelnya dengan larangan kepada orang Edom dan orang Mesir. Ya. Sebab kalau orang Mesir dikatakan di sini hanya keturunan pertama dan kedua, keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah. Ya gitu. Atas dasar apa? Dikatakan demikian. Janganlah kau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Ternyata orang Edom ini adalah disebut saudaramu karena dia adalah keturunan daripada Esau. Nah, janganlah engkau menganggap keji orang Mesir sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Ternyata oleh karena latar belakang sejarah di mana orang Israel ini pernah menjadi orang asing di negeri Mesir. Ya, kita tahu bagaimana kisah Yusuf, dia pergi ke Mesir, ya, dan juga keluarga daripada Yakub pergi ke Mesir pada masa paceklik, dan mereka akhirnya bisa hidup di tanah Mesir, berkembang biak dengan jumlah yang sangat banyak daripada yang sebelumnya. Nah, artinya bahwa ternyata ada orang-orang Mesir juga yang sudah baik kepada mereka, sehingga atas dasar ini larangan kepada Edom dan juga Mesir untuk tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan itu hanya sampai di keturunan yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi saudara, ternyata larangan ini ya berkaitan dengan sikap dan juga kebaikan karakter dan juga latar belakang sejarah persaudaraan terhadap orang Israel. Sehingga orang Edom ini dan orang Mesir dia mendapatkan larangan yang lebih ringan levelnya, tetapi untuk orang Amon dan orang Moab dia mendapat larangan yang lebih tegas karena perilaku mereka pada masa lalu, yaitu kepada bangsa Israel. Nah, saudara, di ayat yang lain ternyata ada ungkapan di mana ternyata orang asing itu boleh atau orang kebiri ini boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 3 sampai 7 saya bacakan dari sini. Saudara boleh melihat di layar. Janganlah orang asing yang menggabungkan dirinya kepada Tuhan berkata, sudah tentu hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Nah, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang kebiri, yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itulah lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, dan aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ternyata di dalam Yesaya 55 ayat 3 ini ya ada ungkapan yang lain, kalau orang asing dan orang kebiri itu memelihara hari Sabat, kemudian melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berpegang kepada perjanjian Tuhan, datang untuk melayani dan mengasihi Tuhan, maka dia juga mendapatkan hak yang sama, berkat yang sama, kesempatan yang sama, menerima berkat sebagaimana umat-umat Allah yang lain menerima berkat. Nah, jadi ada 3 syarat pemulihan bagi orang kebiri dan orang asing di sini. Ya.
Kalau kita melihat tadi, orang kebiri dan orang asing, kemudian ada anak-anak haram, ya, dilarang untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan, tetapi di dalam Yesaya ini kita menemukan ternyata mereka yang dilarang untuk masuk jemaat Tuhan diperbolehkan masuk dengan syarat. Yang pertama, memelihara hari Sabat Tuhan. Kemudian yang kedua, memilih apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, berpegang kepada perjanjian Tuhan. Nah, jadi dengan demikian dia boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan dengan syarat ini. Berarti ternyata saudara, ketika kita membaca Ulangan 23 ayat 1 sampai 8 ini, kita juga harus melihat konteks ayat yang lain, di mana di dalam Yesaya 55 ini kita menemukan mereka ternyata boleh juga masuk dalam jemaat Tuhan dengan syarat yaitu pertobatan, memelihara hukum-hukum Tuhan, disebutkan di sini adalah hari Sabat Tuhan, kemudian memilih apa yang dikehendaki oleh Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan, datang untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka mereka diperbolehkan masuk dalam jemaat Tuhan. Hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak perempuan sundal. Sebagai contoh di sini Yefta. Ya, Yefta ini orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ternyata si Yefta yang anak perempuan sundal tadi, ya kita mungkin boleh membaca lebih lanjut kisah Yefta di dalam Alkitab kita masing-masing. Yefta ini perempuan, anak daripada perempuan sundal, diusir daripada keluarganya, tetapi orang-orang Gilead sebagai keluarganya tadi datang kepada Yefta untuk meminta Yefta menjadi pemimpin mereka dengan syarat Yefta bertobat. Dan Yefta bertobat akhirnya menjadi pemimpin daripada orang-orang Gilead dan juga menjadi salah satu hakim di dalam buku Hakim-Hakim. Di dalam Bilangan 15 ayat 4 di sini disebutkan, ya. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat demikian harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu haruslah ada suatu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya bagi keturunanmu. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum, satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Jadi di dalam Bilangan 15 ayat 14 ini juga disebutkan bahwa ketika orang asing ingin menjadi bagian daripada jemaat Tuhan, maka dia cukup mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, sebagaimana hukum-hukum itu juga diberikan kepada umat-umat Tuhan yang lain, yaitu orang-orang Israel. Jadi saudara, kita melihat di sini ternyata untuk orang-orang asing ini yang penting adalah dia mengikuti hukum-hukum Tuhan, menuruti hukum-hukum Tuhan, maka dia diperbolehkan untuk menjadi anggota daripada jemaat Tuhan. Nah, contohnya, kita kasih contoh di sini dalam Keluaran 12 ayat 43 disebutkan di sana bahwa orang asing itu tidak boleh ikut makan Paskah ya. Tetapi di ayat 48 disebutkan di sana pengecualian. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengahmu. Orang asli ini berbicara mengenai umat Tuhan dari bangsa Israel. Tetapi orang asing ini adalah bicara mengenai umat Tuhan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan itu akan dianggap sebagai orang asli ketika orang itu sudah disunat. Artinya bahwa orang asing yang sudah disunat dianggap sebagai orang Israel, dianggap sebagai jemaat Tuhan, dan dia boleh makan Paskah. Demikian juga saudara,
orang-orang yang lain itu dari bangsa-bangsa lain dan juga orang-orang daripada yang dikebiri tadi dan juga anak haram tadi juga dianggap sebagai jamaah Tuhan, tidak diperhitungkan latar belakangnya dan dianggap sebagai jamaah Tuhan yang sungguh-sungguh pada saat dia mengambil perjanjian, mengikuti perjanjian dengan Tuhan dan juga mengikuti hukum-hukum Tuhan. Suatu kutipan dari Wycliffe Commentary pada Ulangan 23 ayat 1-8 berkata demikian. Kekudusan dari jemaat Tuhan ditunjukkan dengan tidak diperbolehkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk ikut berperan serta di dalam acara-acara resmi jemaat teokratis tersebut. Keadaan tidak memenuhi syarat tersebut bisa bersifat jasmaniah atau etnis dan historis. Yang tidak boleh ikut terlibat adalah seorang sida-sida yang telah dikebiri, anak haram bersama dengan keturunannya, bahkan keturunan yang 10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan, bahkan untuk selama-lamanya. Sida-sida yang telah dikebiri tidak diperbolehkan karena pengkebirian dianggap sebagai merusak tabiat yang telah dianugerahkan Tuhan, dianugerahkan Allah. Anak haram tidak diperbolehkan karena melecehkan lembaga yang telah ditetapkan Allah. Mungkin memser yang diterjemahkan menjadi anak haram lebih tegas lagi merupakan anak yang lahir dari hubungan antara orang tua dengan anaknya. Larangan untuk ikut menikmati kehormatan tersebut menunjukkan kepada pentingnya pelaksanaan pernikahan yang benar di dalam masyarakat perjanjian agar memperoleh keturunan yang saleh. Sekalipun demikian, bahwa di zaman perjanjian lama pun cacat jasmani semacam itu hanyalah merupakan penghalang kepada penghormatan lahiriah saja, bukan penghalang untuk menikmati keselamatan rohaniah. Jadi pada perjanjian baru ternyata menurut daripada Wycliffe ini perhitungan secara jasmani itu sudah tidak dipedulikan lagi. Pada zaman perjanjian baru bahkan cacat itu tidak diperhatikan bahkan dalam peraturan lahiriah gereja sekalipun. Hal yang sama berlaku pula untuk kasus diskualifikasi yang disebutkan dalam Ulangan 23 ayat 3 sampai yang ke-8. Jadi mengapa larangan ini tidak berlaku pada zaman sekarang ini? Yang pertama, ya, larangan ini didasarkan atas historis dan level permusuhan dan kebaikan orang Amon dan Moab, Edom dan Mesir terhadap bangsa Israel. Jadi ini khusus untuk bangsa Israel. Jadi kalau kita bicara mengenai orang-orang tertentu, misalnya dalam gereja, apakah kita perlu meliti apakah ini dari orang Amon, orang Moab, atau ini orang Edom, orang Mesir keturunan keberapa ini? Ya, kita tidak perlu meliti itu, ya, tidak perlu menggunakan ini, menerapkan ini dalam kehidupan pada masa sekarang ini, karena itu hanya khusus untuk orang Israel. Apa tandanya bahwa ini hanya khusus untuk orang Israel? Ya, karena ini dikaitkan dengan historis, alasan-alasan historis terhadap bangsa Israel. Ya. Kemudian pada zaman ini kita hanya bisa mungkin ya menerapkan prinsip rohani saja, misalnya melarang orang yang musuhi gereja untuk ikut dalam pertemuan ibadah. Ya, kecuali ia bertobat. Jadi di sini ternyata pertobatan itu penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan, ya, penyerahan terhadap perjanji daripada Tuhan itu bisa mematahkan setiap larangan-larangan yang disebutkan di dalam Ulangan 23 ayat 1 sampai 8. Kesimpulan. Jadi saudara, semua orang yang baik dari sejak lahir atau oleh polusi seremonial apapun dikeluarkan dari partisipasi hak istimewa jemaat Tuhan, tetapi dengan syarat pertobatan, penurutan akan firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, akan diberikan hak yang sama dengan umat Tuhan pada umumnya. Maka sebenarnya syarat untuk masuk jemaat Tuhan adalah didasarkan pada pertobatan, penurutan, dan menerima janji Tuhan hidup kekal pada zaman sekarang, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Biarlah kalau teman-teman ada tambahan atau pertanyaan, boleh menyampaikannya. Demikian juga saudara dan saudari sekalian yang ada di Facebook, apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar.
Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Sungguh sebuah materi yang jelas, yang berdasarkan Alkitab ya, di mana jemaat Tuhan, apa kriteria yang bisa masuk pada zaman Perjanjian Lama. Baik, untuk sesi ini kita akan masuk ke dalam diskusi. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami, boleh tolong dipertanyakan Baik, secara langsung. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai tadi tentang anak haram. Mengenai tentang anak haram itu sebenarnya memang Tuhan yang menyematkan kata anak haram itu atau manusia sebenarnya? Itu pandangan manusia. Karena saya tahu semua yang ada di dunia ini semuanya ini layak di hadapan Allah. Yang saya tahu seperti itu. Nah, tapi apakah mengenai tentang anak haram ini sebenarnya itu pandangan manusia atau memang Tuhan yang berkata seperti itu kira-kira? Dan apakah penyebutan seperti itu di zaman itu dan zaman sekarang ini sangat kejam? Apakah itu kejam atau bagaimana gitu? Terus pertanyaan yang kedua adalah tentang tadi ada 3 hal ya, syarat mereka kalau mereka mau masuk atau layak menjadi bagian daripada kumpulan jemaah itu, di mana mereka harus memelihara hari Sabat, memilih apa yang dikehendaki Allah, dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu tidak ada baptisan? Karena kalau zaman sekarang ini kan syarat orang itu mau bertobat harus dibaptis. Yang kita tahu kan seperti itu. Nah, pertanyaannya pada saat itu, kalau dari pelajaran tadi, apakah baptisan itu tidak termasuk pada saat itu? Karena itu kan bukti gitu. Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pendeta. Di dalam Ulangan 23 ayat yang kedua ya. Lalu kemudian bagaimana kaitan dengan jemaat Tuhan ini dengan baptisan? Itu pertanyaan yang kedua. Silakan Pendeta Cahyono. Ya, mengenai anak haram ya. Jadi memang di dalam Alkitab disebutkan ya, contohnya misalnya di dalam Imamat 18 di sana ada dibahas tentang kudusnya perkawinan. Disebutkan di sana ada larangan-larangan, tidak boleh menyingkap misalnya aurat daripada istri daripada ayah kita, tidak boleh menyingkap aurat daripada saudara perempuan, tidak boleh menyingkap aurat daripada anak menantu putri kita dan sebagainya. Tidak boleh menyingkap saudara ipar perempuan yang masih sementara istri kita masih masih hidup. Ya. Jadi itu disebut, kalau itu dilakukan sampai terjadi terjadi punya anak di sana, maka anak itu disebut keturunannya itu dinodai. Jadi memang daripada Tuhan sudah disebutkan tentang hal itu untuk menekankan bagaimana pentingnya atau kekudusan daripada pernikahan itu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tega kalau untuk memberikan cap itu, dan kita memang tidak perlu mengungkapkan itu kepada anak-anak itu, apalagi mereka kan sebenarnya memang tidak tahu apa-apa. Yang bersalah itu orang tuanya. Kenapa kok anaknya yang dapat cap? Nah, saudara, kita harus mempelajari bahwa efek dosa, memang dosa itu tidak diwariskan, tetapi efek dosa itu bisa kemana-mana, ya, bisa ke keturunan kita. Nah, dari sini kita belajar bagaimana efek dosa itu bisa kepada sampai keturunan kita, sehingga ketika kita para lelaki misalnya berzina dengan istri orang, dengan kerabat, melakukan incest, sehingga keturunan kita disebut sebagai anak haram, itu adalah sebuah kesalahan kita, ya gitu, kesalahan orang tuanya. Tetapi
anak itu tetap akan menanggung akibat daripada ikut menanggung efek daripada dosa itu, ya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dari sinilah sebenarnya kita tahu bagaimana efek dosa itu tetap merembet kepada keturunan. Bahkan disebutkan di sini sampai keturunan yang cukup banyak, sampai ke 10 dan sampai selama-lamanya. Kemudian mengenai apa tadi, baptisan, ya. Ketika kita baca tadi, ternyata untuk menjadi orang Israel itu tidak dibaptis tapi disunat. Ya, disunat untuk menjadi orang Israel dan juga mengikuti hukum-hukum Tuhan. Pada zaman sekarang ini, zaman perjanjian baru, karena sudah ada baptisan, dan baptisan ini sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi murid Kristus, dan ini adalah bagian daripada pemuritan, maka itu menjadi sangat penting. Ya, mungkin itu saja yang saya berikan tanggapan. Mungkin teman-teman yang lain atau Serpardosi di sini mau menambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono sudah menanggapi 2 pertanyaan ini. Kita sekarang ke Serpardosi. Silakan Sir menanggapi 2 pertanyaan. Ulangi pertanyaannya. Boleh diulangi pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang pertama tentang anak haram. Siapa ini anak haram? Atau apakah ini hanya sebutan bagi manusia saja? Atau Tuhan juga menganggap manusia yang dilahirkan dari yang bukan sepasang suami istri adalah anak haram. Lalu yang kedua, syarat menjadi jemaat Tuhan itu harus menuruti perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan dikaitkan dengan baptisan? Ya, begitu, Sir. Ya, baik. Kan Ulangan 23 itu kan perkataan dari Tuhan, ya. Ya. Iya, jadi istilahnya kan istilah yang dikasih Tuhan sama Musa, ya. Ya sudah tentu Tuhan itu menggunakan istilah yang lazim, ya, di dalam pemahaman manusia. Sehingga istilah anak haram itu ya datangnya dari Tuhan. Tetapi kita memahaminya itu, mungkin selama ini saya memahami anak haram itu adalah yang nggak jelas bapak mamanya. Ya. Sebenarnya tidak ada anak haram, lalu ini anak halal gitu kan. Ya. Yang haram dan halal itu bapak mamanya sebenarnya. Ya. Anaknya itu nggak ada, anak halal, anak haram, seolah-olah ada stempelnya gitu. Yang haram itu bapaknya karena melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan. Produknya disebut haram. Tapi yang haram itu bapak mamanya, bukan anaknya. Ya. Ya, itu kan terminologi yang menyatakan bahwa anak ini tidak jelas status orang tuanya. Ya, jadi kalau anak haram tidak boleh kita makan, anak halal boleh dimakan dong, saudara. Jadi begitu nanti halal dan haram itu kan. Ya. Jadi itu kan istilah yang diberikan oleh Tuhan, istilah yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu, kan sudah ada itu istilah. Baik. Syarat untuk memasuki jemaat Tuhan itu tadi kan sudah disampaikan oleh pemateri kita Pendeta Muda Dwi. Dia harus mengikuti aturan-aturan yang juga diberlakukan kepada bangsa Israel. Aturan itu kan ada 2. Aturan liturgi keagamaan dan ajaran keagamaan. Paham ini maksudnya? Jadi keagamaan itu kan ada 2. Ada liturginya, ada ajarannya. Nah, liturgi keagamaan itu apa? Mau tidak mau orang itu harus disunat. Kalau mau masuk dalam komunitas apa? Israel. Itu sebabnya ketika Dina putri Yakub itu diperkosa, maka syaratnya adalah kata Simeon dan juga Lewi itu ya harus disunat, betul nggak? Ya, itu kan sebuah liturgi itu, karena itu sudah dipesankan kepada Abraham. Siapapun yang mau menerima janji Tuhan kepada Abraham, maka dia harus apa? Disunat. Itulah liturgi keagamaan. Pada saat yang sama dia juga harus mengikuti apanya?
aturan-aturan ajaran keagamaan. Nah, kalau di zaman sekarang apa liturgi keagamaan itu? Nah, seringkali kita berkata bahwa baptisan diselamkan itu liturgi keagamaan. Ya. Nah, kalau orang tidak menjalani baptisan, kira-kira masuk surga enggak nanti? Ya. Contohnya, orang yang di samping Yesus disalibkan itu kan tidak dibaptiskan, betul? Ya kan? Tapi dia dapat jaminan keselamatan. Ya. Lalu ada yang namanya memakan roti dan meminum anggur. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, maka dia akan apa? Menerima kehidupan yang kekal. Makan roti, minum anggur itu kan liturgi keagamaan. Tetapi dalam liturgi keagamaan itu ada makna rohaninya. Bukan sekedar makan dan minum. Saudara bisa makan dan minum roti perjamuan itu kapan saja kalau saudara mau. Tetapi di balik itu ada maknanya. Yang tidak sekedar makan dan minum. Ya, jadi di zaman modern ini pun ada liturgi keagamaan dan ada juga ajaran keagamaan. Liturginya harus diikuti, ya iya. Nggak bisa tidak. Ajarannya, ya iya juga. Tetapi liturgi itu terkadang tidak sempat diikuti oleh karena keadaan. Bukan berarti dia tidak bisa masuk dalam komunitas itu. Ya, saya kasih contoh. Perjamuan kudus di gereja Advent itu kan harus cuci kaki ya. Ya. Sebelum cuci kaki kan tidak boleh makan roti dan minum anggur, betul? Nah sekarang saya mau tanya. Mohon maaf, kalau ada anggota yang kakinya nggak ada dua-dua, gimana nyucinya? Apakah dia tidak boleh makan roti dan minum anggur? Oh diganti sir, cuci tangan. Nggak ada, Alkitab bilang cuci kaki, nggak ada cuci tangan. Nggak usah diganti-ganti, nggak usah aneh-aneh kita. Ya kan? Oke? Jadi liturgi itu dia tidak bisa ikuti karena memang ada keterbatasan dia. Tapi dia diizinkan untuk memakan roti dan meminum apa? Meminum anggur. Tapi kalau dia bisa lakukan, dia harus ikuti liturginya. Nggak boleh dia potong. Tapi kalau nggak bisa, itu bukan halangan untuk dia makan dan minum roti dan anggur itu. Nggak halangan itu. Jangan saudara bilang, maaf Pak, Bapak kan nggak cuci kaki karena kakinya nggak ada. Jadi Yesus bilang harus cuci kaki dulu baru makan roti dan minum anggur. Nah, saudara membawa ajaran sesat lagi ke dalam gereja kan. Ya, terima kasih ya. Enak kita diskusi begini-begini ya. Baik, terima kasih Sir. Sudah sangat jelas tadi ya. 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemateri dan juga Serpadosi dari Pendeta Adrian Runesi. Baik, ini kita ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan sekali 2 ini saya bacakan. Nanti sebelum pemateri mungkin teman-teman yang lain boleh bantu menjawab. Pertanyaan, tadi disampaikan ada orang-orang tertentu yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Lalu bagaimana dengan keselamatan mereka yang di keturunan kedua sampai ke-9? Apakah mereka tetap bisa masuk atau tidak? Oke, mungkin satu-satu dulu ya pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ada di Zoom boleh menanggapi atau pemateri juga langsung silakan. Itu di dalam Ulangan 23 ayat 3 ya. Sampai keturunan yang ke-10 katanya tidak boleh masuk ke jamaat Tuhan. Bagaimana dengan keturunan kedua sampai ke-9? Baik, saya coba jawab ya. Oke, kita baca lagi ayatnya. Ya, di Ulangan 23 ayat 3. Ya, seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ternyata ketika kita membaca ayat ini ya, makna daripada keturunan ke-10 itu juga
dijelaskan itu maksudnya adalah sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini sebenarnya ke-10 ini bahkan sampai yang ke-10. Artinya bukan berarti setelah 11 itu tidak berlaku, tetapi sebenarnya selama-lamanya mereka tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Begitu. Jadi angka 10 ini menggambarkan sebenarnya adalah angka sempurna yang juga nanti diartikan menjadi selama-lamanya. Begitu. Jadi kalau sampai di sini, maka selama-lamanya orang Amon dan orang Moab itu tidak boleh masuk. Dan juga anak haram itu selama-lamanya juga tidak boleh masuk. Oke, saya mau bacakan satu pertanyaan yang ada kaitannya juga dari pertanyaan orang yang sama yang bertanya. Apakah masuk atau tidaknya orang yang bukan Israel menjadi jemaat Tuhan berpengaruh kepada keselamatan mereka? Apakah jadi tidak masuk surga kalau tidak masuk jadi jemaat Tuhan? Ya, jadi apakah orang yang tidak dari Israel itu bisa masuk surga? Silakan Pendeta Dwi. Ya, kalau kita melihat syarat-syarat untuk masuk daripada jemaat Tuhan tadi, dia harus bertobat lebih dahulu, maka jemaat Tuhan ini yang disebut adalah ahli waris dalam kerajaan surga nanti. Begitu. Jadi kalau dia tidak masuk dalam jemaat Tuhan, ya berarti dia belum bertobat. Ya, kalau alasannya karena belum bertobat dan juga masih dia mengikuti agama-agama yang sebelumnya dia mengenal Tuhan, maka sudah pasti dia juga tidak mendapatkan janji dari kerajaan surga itu. Ya, itu menurut saya sih. Mungkin atau ada jawaban yang lain, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Silakan teman-teman yang mungkin mau menambahkan atau menanggapi dua pertanyaan dari teman. Saya. Kedengaran suara saya, Pendeta Jimmy? Siap. Oke. Selamat malam, Pak Tauruk. Jadi terima kasih. Dua pertanyaan ini saya lebih kecondong ke fokus ke pertanyaan yang kedua sehubungan dengan sorga. Nah, pemateri tadi sudah boleh sampaikan esensialnya untuk seseorang yang sudah masuk menjadi jemaat Tuhan, apakah dia sudah pasti masuk sorga atau ketika dia tidak masuk menjadi jemaat Tuhan, apakah itu mempengaruhi keselamatan? Nah, bahasa sederhananya begini. Untuk masuk ke jemaat Tuhan kan tadi sudah disampaikan oleh kriteria pemateri kita tadi sudah disampaikan di sana, bagaimana ada klasifikasinya di sana. Tapi untuk keselamatannya saya pikir tadi juga sudah disampaikan juga oleh pemateri kita di kesimpulan, karena saya baru baca nih kesimpulannya. Pemateri kita kasih 2 kesimpulan, dan 2 kesimpulan ini beliau ambil ini dari yang dimana perjanjian lama tuliskan, dan di kesimpulan yang kedua beliau mengutip dari situasi kita yang sekarang. Nah, yang saya dapatkan adalah untuk berpegang pada janji Tuhan itulah yang paling terpenting kepada umat Tuhan, dan itu diberikan kepada setiap mereka pada umumnya waktu di perjanjian lama. Tetapi di kesimpulan yang kedua dia katakan bahwa maka sebenarnya syarat untuk masuk kepada jemaat Tuhan didasarkan di dalam sebuah pertobatan itu sendiri tadi, penurutan dan menerima janji Tuhan, kalau yang sekarang melalui Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, untuk masuk surga ini memang perihal masuk surga atau tidaknya itu, ini pertanyaan yang boleh saya bilang hak prerogatif Tuhan, kan begitu ya. Kecuali ini ya Bapak Ibu atau saudara semua, seseorang itu telah mengubah kodratnya, contohnya dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, ya dia nggak akan bisa masuk surga
karena dia tidak mensyukuri apa yang dia beri. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk masuk keselamatan dan sorga itu hak prerogatif Tuhan, dan itu clear menurut pandangan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, ada yang lain yang mau menanggapi, teman-teman yang lain? Baik, saya berikan komentar ya. Ada keuntungan masuk dalam jemaat Tuhan itu. Baik secara fisik dan terlebih rohani. Ada untungnya. Ya. Makanya orang kepengen menjadi keturunan apa? Abraham. Betul. Saya aja kepengen kalau seandainya diberi kesempatan. Mau nggak Pendeta Pardosi diangkat menjadi keturunan Abraham? Pengen saya. Karena janji berkatnya itu untuk anak cucunya. Betul. Jadi pengen kan? Pengen kita. Nah, kalau saya masuk ke jemaat Tuhan, memang ada untungnya. Baik secara jasmani maupun secara apa? Rohani. Secara jasmani apa? Apa? Ya kalau kita lihat Israel yang keluar dari Mesir itu, ada enggak keuntungan secara jasmani mereka dapatkan? Ada. Apa? Keluar dari perbudakan, betul. Coba mereka enggak mau ikut jemaat Tuhan, keluar enggak dari perbudakan? Enggak keluar. Enggak keluar. Bisa dapat makanan mana 40 tahun. Coba enggak keluar dari Mesir, bisa makan makanan mana? Enggak bisa. Bisa meminum air yang Tuhan berikan. Itulah keuntungan-keuntungan jasmani untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan itu. Nah, keuntungan rohaninya apa? Ya mari kita lihat selama 40 tahun itu. Apa keuntungan rohaninya? Walaupun Israel itu tidak memanfaatkan keuntungan rohani itu. Karena walaupun mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, tetap saja menyembah berhala. Betul. Tapi ada keuntungan rohani yang kita bisa dapatkan. Kalau Petrus katakan kan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah untuk memberitakan perkara-perkara besar. Itu kan keuntungan rohani masuk jemaat Tuhan. Kalau kita tidak masuk ke dalam jemaat Tuhan, maka kita tidak mendapatkan keuntungan rohani. Tetapi kita ini selalu mikir begini, kalau sudah jadi Advent pasti masuk sorga. Nah itulah kesalahan saudara kalau berpikir begitu. Siapa yang ngajarin begitu? Kan nggak ada. Kalau saudara masuk ke dalam jemaat Tuhan, maka saudara akan mendapatkan keuntungan-keuntungan jasmani dan keuntungan rohani. Tetapi keuntungan rohani itu saudara bisa manfaatkan atau tidak? Orang Israel itu kan tidak bisa memanfaatkan keuntungan rohani itu. Sehingga akhirnya semua yang 20 tahun ke atas mati. Betul? Yang 20 tahun ke bawah yang masuk negeri Kanaan. Berarti kalau saudara sudah masuk dalam anggota gereja Masih Abad ke-7, apakah ada kemungkinan saudara tidak masuk surga? Ada. Karena saudara tidak memanfaatkan keuntungan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada kemungkinan saudara masuk surga? Ada. Kalau saudara memanfaatkan keuntungan rohani itu. Jadi jangan bicara kalau sudah masuk Advent pasti masuk surga. Nggak ada teori seperti itu. Begini pendeta, Ya. bagaimana dengan sekarang? Kalau bicara tentang jemaat Tuhan, apakah memang ada secara spesifik di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau jemaat Tuhan itu mungkin mengacu kepada satu agama tertentu, apalagi yang menjalankan firman Tuhan? Ataukah jemaat Tuhan itu yang penting, ya nggak apa-apalah saya mau agama apa aja, yang penting lakukan firman Tuhan. Apakah seperti itu maksud dari jemaat Tuhan? Kalau di dalam perjanjian baru ada jemaat Tuhan itu ciri-cirinya. Kalau namanya nggak ada. Cari di Alkitab sampai saudara nanti jadi tua, lalu muda lagi, tua lagi, muda lagi. Nggak ketemu nama gereja Masih Abad ke-7. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nggak ada. Tapi ciri-cirinya ada. Ciri-ciri itulah yang melekat kepada gereja Masih Advent hari ke-7. Kan begitu ya. Sehingga kita mengklaim gereja Masih Abad ke-7 adalah jemaat Tuhan. Kalau gereja lain mengklaim mereka jemaat Tuhan, ya itu hak mereka. Tidak usah kita berdebat. Karena mereka mempunyai ciri-ciri juga. Yang mereka klaim itulah ciri-ciri jemaat Tuhan. Oke? Ya. Nah, kalau kita menjadi anggota gereja Masih Abad ke-7, maka ada keuntungan rohani yang saudara dapatkan.
Nah, keuntungan rohani itu saudara mau gunakan dengan baik atau tidak. Seperti Israel itu. Ada keuntungan jasmaninya, ada keuntungan rohaninya. Tapi mereka tidak memanfaatkan kedua keuntungan itu. Bersungut terus hanya gara-gara makan mana. Bersungut hanya gara-gara kekurangan air. Padahal airnya ada. Bersungut oleh karena terlalu lama perjalanan 40 tahun. Padahal karena dosanya sendiri. Akhirnya tidak masuk Kanaan. Kita pun demikian, saudara-saudara ya. Jadi jemaat Tuhan itu ada ciri-cirinya. Kalau mau diperdebatkan, tidak ada ujungnya. Karena masing-masing mengklaim inilah ciri-cirinya. Gereja Advent ada ciri-cirinya. Kita mengklaim inilah jemaat Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Pardosi yang sudah menambahkan dan menjawab 2 pertanyaan tadi. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Kita akan menjawabnya. Sekali dua saya rasa ini berhubungan ya. Baik. Mengapa dibilang tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai keturunan ke-10? Padahal dalam kitab Yesaya 56 tadi dituliskan di sana bahwa siapa saja boleh asal bertobat dan memelihara hukum dan hari Sabat. Mengapa dibilang tidak boleh sampai keturunan ke-10 atau bahkan sampai selama-lamanya? Kelihatannya bertentangan dengan pernyataan di atas. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Silakan, Pak Materi. Oke. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting dan juga jawabannya jauh lebih penting daripada pertanyaan ini. Ya. Baik, jadi kenapa kok dilarang begitu ya? Kenapa kok dilarang? Padahal kan kalau bertobat boleh. Kenapa kok dibilang sampai selama-lamanya begitu? Ya, jadi begini, kalau kita melihat di sini, di dalam Ulangan 23 ayat 1-8 ini, ya, bisa dibatalkan, gitu. Ketetapan ini bisa dibatalkan dengan syarat bahwa individu ini bertobat, menurut dan beriman kepada Tuhan. Begitu. Jadi hukum ini dibilang selama-lamanya, tetapi tetap, jadi sebenarnya kalau kita membaca Ulangan 23 ayat 1-8 ini, itu sebenarnya harusnya tanda koma gitu. Karena apa? Kalau untuk memahami Ulangan 23 ayat 1-8 ini harus dilihat di dalam konteks. Di konteks tentang bagaimana orang-orang asing ataupun orang-orang yang berlatar belakang agama tertentu, ya, kemudian dia ingin ikut menjadi jemaat Tuhan, itu ada syarat-syaratnya dan peraturan-peraturannya. Cuman di Ulangan 23 ini hanya disebutkan tidak boleh, tapi tidak dibahas bagaimana supaya mereka boleh, begitu. Nah, jadi kalau kita membacanya luas berdasarkan konteks tadi, maka kita akan menemukan tidak akan menemukan masalah. Karena apa? Ya, sebagai contoh tadi di Keluaran 12 ya. Keluaran 12 itu ya orang asing tidak boleh ikut makan Paskah, begitu. Tetapi di ayat ini dijelaskan sehingga tidak terjadi masalah. Kalau ingin ikut makan Paskah harus disunat dulu, baru boleh ikut. Nah, begitu. Jadi ketika kita membaca Ulangan 23 ayat 1-8 ini juga harus dilihat konteks yang lain karena memang tidak disebutkan bagaimana supaya menjadi boleh di ayat ini. Tapi di Yesaya tadi disebutkan, di ayat-ayat yang lain juga disebutkan mereka boleh menjadi jemaat Tuhan kalau dengan syarat-syarat dia sudah bertobat. Artinya bahwa hukum yang ada di Ulangan 23 ayat 1-8 ini akan gagal ataupun tidak berfungsi ketika orang itu sudah bertobat dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Ada satu lagi di sini pertanyaannya. Tadi ada membahas tentang Moab di Ulangan 23 ayat 3. Lalu ini pertanyaannya, bagaimana dengan Rut? Bukankah dia orang Moab? Ya. Ya. Jadi silakan. Tadi saya kasih contoh ada Yefta juga. Kemudian sekarang ada Rut juga. Nah, ini adalah contoh
orang yang sudah berhasil membatalkan ketentuan di dalam Ulangan 23 ayat 1 sampai 8. Nah, dan kalau Yefta tadi menjadi hakim daripada hakim Tuhan, sekarang Rut menjadi salah satu dalam kitab kita dan juga nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Jadi ini adalah contoh orang yang sudah membatalkan hukum ulangan dalam Ulangan 23 ayat 1 sampai yang ke-8 tadi dengan pertobatan, penurutan dan iman kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Tambahkan pendeta muda Ya, Jimmy. silakan, Sir. Dalam Alkitab itu satu generasi 100 tahun. Rata-ratanya. Jadi kalau 10 generasi 1000 tahun ya. Ya, 1000 tahun ya. Musa itu kan sekitar 1500 sebelum Masehi. Yesaya yang tadi dikutip oleh Dwi itu sekitar tahun 500-an. Betul ya Dwi ya? Iya, Sir. Nah, 500-an. Pas nggak 1000 tahun? Pas nggak? Iya, pas kan? Udah, bubar, selesai. Pakai aturan baru. Karena sekarang ada perjanjian baru, betul nggak, Dwi? Iya, Sir. Ya kan? Sejak kepulangan Israel itu, maka perjanjiannya model baru sekarang. Aku akan menaruh hukumku di dalam apa? Hatimu. Ya kan? Dalam hatimu. Jadi tidak lagi menggunakan hukum Taurat yang loh batu itu. Tidak. Karena ini sudah pulang dari pembuangan. Itu sebabnya sekarang pintu keselamatan itu dibuka lebar-lebar kepada semua apa? Semua bangsa. Makanya yang dibuat aturan Ulangan 23 itu dibatalkan di Yesaya berapa tadi itu? 56 ya Pak Dwi ya? Bukan 55 tapi 56. Ya, 56. Dibatalkan di situ dia. Orang kebiri boleh masuk sekarang. Ya. Boleh masuk. Bangsa-bangsa yang dulu melawan Tuhan, ya kalau bertobat boleh masuk sekarang. Boleh. Karena perjanjian ini sudah diperbaharui sekarang. Ya. Sehingga orang akan datang mengenal Tuhan. Bahkan saya katakan, tidak perlu mereka diajar. Betul nggak? Nggak perlu. Mereka mengenal Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus itu datang kepada mereka. Nah kalau itu sudah terjadi, siapa yang bisa melawan ini? Menahan ini? Maaf saudara-saudara, itu kan dikebiri ya. Berarti sida-sida yang di Ethiopia itu kan nggak bisa dia dibaptis. Betul? Sida-sida Ethiopia itu kan dikebiri itu saudara. Sida-sida itu kan dikebiri dia. Berarti dia nggak bisa dibaptis dong. Tapi Filipus membaptis dia, kan jadi masalah ini kan. Ya. Ternyata sudah lewat 10 generasi. Sudah 1000 tahun. Sudah lewat. Ya. Nggak ada masalah lagi. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah sebelum 10 generasi lewat sudah bertobat tadi seperti contoh Rut. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau saudara baca Nehemia, di situ ada orang Amon yang sok-sokan menjadi imam, itu di kick out sama Nehemia. Keluar kau. Nggak sopan kau. Kau kan orang Amon. Kenapa jadi apa? Penguasa di bait suci. Dikeluarkan. Ya, karena nggak bertobat, ternyata mereka adalah Tobia dan sebagainya itu ternyata adalah pemeras di negeri Yehuda waktu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Sudah semakin jelas ya. Pertanyaan dari chat Zoom tadi yang sudah dijawab oleh pemateri kita dan juga Pendeta Pardosi. Baik, apabila saya ada ketinggalan daripada pertanyaan yang belum saya bacakan, boleh mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita closing statement? Pendeta Fadli, mungkin saya kurang jelas tadi pertanyaannya. Ada? Sudah Bang, sudah dapat kok. Sudah terjawab ya? Baik, terima kasih. Oke. Jadi Pardosi, silakan Pendeta.
Siapa dulu? Ya, silakan Pendeta Dwi. Oh, saya dulu. Oke, silakan. Baik. Closing statement. Baik, jadi begini saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sini maupun yang ada di media online. Di sini menunjukkan bahwa ternyata pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita, penurutan akan hukum-hukum Tuhan, itu bisa membatalkan latar belakang seseorang. Entah itu latar belakang karena pengaruh daripada agama tertentu, ataupun karena daripada latar belakang, daripada tingkat sosial tertentu, atau dari bangsa tertentu yang dicap buruk. Itu semua bisa dibatalkan dengan kita menuruti hukum Tuhan dan juga beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita semua bisa mengetahui bahwa pada saat ini kita juga tidak perlu menghakimi seseorang berdasarkan latar belakang daripada orang itu, tetapi kita bisa melihat bagaimana orang itu pada sekarang ini, apakah dia sudah bertobat atau belum. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan perlu menjadikan ini sebagai etika di dalam kehidupan kita berjemaat maupun di dalam bermasyarakat. Ketika kita ketemu dengan masa lalu orang-orang tertentu, kita tidak boleh menghakiminya, tetapi kita boleh menghargai pertobatan yang mereka lakukan. Terima kasih. Terima kasih, silakan Sir. Baik, closing statement saya menjawab pertanyaan ini ya, Saudara Fadli bin Losano, pendeta muda dari Papua ini ya, sudah malam di sana. Kalau kita tidak jawab kan nanti tidak enak juga ya. Apakah ini salah satu cikal bakal konsep pendisiplinan dalam gereja Advent? Intinya begini, Ulangan 23 itu adalah menjaga kemurnian jemaah apa? Jemaah Tuhan. Ya, itu kan intinya ya. Supaya kelompok-kelompok yang sudah pernah menyusahkan Israel ini tidak mengganggu Israel. Khususnya di dalam beribadah dan menjalankan keimanan mereka. Ya, itu yang pertama kan. Yang kedua, supaya jemaat Tuhan ini tidak menjadi perguncingan di luar tentang adanya orang-orang yang bagi orang luar itu adalah bagian dari aktivitas atau liturgi agama kekafiran. Tadi kan sudah jelaskan ya, kenapa seseorang itu dikebiri itu ada kaitannya dengan keyakinan kekafiran. Nah, itu kan tujuannya. Nah, kalau saya mau aplikasikan kepada kita sekarang, gereja Tuhan itu harus dijaga kemurniannya. Apapun yang terjadi harus dijaga kemurniannya. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak dijaga kemurniannya, maka yang namanya kemurtatan itu bisa meresap tanpa disadari seperti ragi yang masuk ke dalam adonan tepung. Tidak kelihatan, tapi di adonan tepung itu sudah ada raginya. Nah, pelan-pelan gereja itu akan apa? Dicemarkan dengan ketidakmurnian yang diizinkan masuk dan berkembang biak di dalam gereja. Apa contohnya ketidakmurnian yang kalau dibiarkan bisa justru berkembang biak di dalam gereja? Saya kasih contoh. Ternyata di gereja saya itu ada anggota teroris yang dikejar-kejar oleh polisi. Dan dia tiap Sabat berbakti di gereja saya. Apa enggak akhirnya saya juga kena sama polisi nanti? Dengan polisi berkata, Bapak Pendeta tahu kalau ada anggota teroris yang dikejar-kejar polisi? Tahu Pak, tahu. Saya lawat, saya doakan. Bapak Pendeta sadar bahwa itu teroris? Tahu. Tapi saya doakan dia. Apa saya enggak jadi dianggap sebagai yang mendukung teroris, saudara-saudara? Ya. Jadi harus dijaga kemurniannya, dijaga. Tetapi siapa saja yang datang untuk bertemu dengan Yesus, maka dia harus diberikan kesempatan untuk apa? Bertemu dengan Yesus di dalam jemaat Tuhan. Siapa saja, ya. Jangan lihat latar belakangnya, siapa saja. Tapi kalau kita tahu bahwa dia adalah, contohnya tadi saya katakan yang sangat ekstrim, anggota teroris,
kita tahu dia anggota teroris, ya sebagai pendeta kita harus menegur dia, menasihati dia. Kalau tidak, gereja Tuhan akan terbawa-bawa dengan aktivitas itu. Lalu nanti gereja saya dianggap gereja teroris, kan begitu. Itulah ya, jadi aplikasinya ke sana ya. Tapi siapa saja yang mau datang ke dalam rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, maka dia harus diberikan kesempatan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Sir, sudah memberikan closing statement, tambahan dan kesimpulan untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Demikianlah pelajaran kita, teman-teman, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, baik dari Zoom ataupun Facebook, dan nanti juga akan diupload ke YouTube. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Biarlah kiranya kita mendapatkan satu pemahaman yang lebih baik lagi akan konsep dari jemaat Tuhan, dan kita pun dapat menjadi jemaat Tuhan dan mendapat bagian dalam kerajaan surga kelak nanti. Baik, kita akan menutup semua daripada program kita. Kami undang Pendeta Edwin Pasaribu untuk berdoa. Silakan Pendeta Edwin, doa tutup. Oke, baik. Selamat. Kita sama-sama kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur bersama-sama di konsep dan juga super dosi. Boleh belajar akan firman Tuhan, lewat akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Yang dimana Tuhan pada malam hari ini kami boleh belajar bahwa umat Tuhan memiliki hak dan memiliki berkat ketika kami setia kepada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta Dwi yang sudah menyampaikan akan firman-Mu, dan juga hamba Tuhan Pendeta Perdosi yang sudah menyampaikannya. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami untuk tetap setia menjadi umat-umat Tuhan, dan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dan juga Tuhan memberkati sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Biarlah juga berkat sukacita akan menjadi bagian mereka, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan dalam Engkau datang kali yang kedua. Kami boleh bersama-sama untuk masuk ke dalam. Kami akan serahkan hidup kami pada sisa hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin. Amin. Baik. Demikian program kita di dalam diskusi Alkitab. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali live Facebook, dan yang akan membawa materi minggu depan adalah Pendeta Alexander Hetarihon dengan judul Konsep Shema dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4. Jangan kita lupa untuk kita tetap mengikuti, yaitu setiap materi-materi yang disampaikan oleh konsep Cohen Serve People. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati.